Masih bersama kami di Presisi Siang. TNI Polri menggelar apel pasukan pengamanan tamu VVIP pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Sebanyak 15.000 personil gabungan Polri diterjunkan untuk mengamankan sebelum, selama, dan hingga proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka selesai. Aspek keamanan menjadi prioritas utama. Beberapa langkah pengamanan akan dilakukan oleh personil gabungan, baik TNI Polri dan instansi terkait lainnya. Polri khususnya telah melakukan pengecekan kesiapan pasukan dan pelatihan pada Alsus dan Almatsus yang akan digunakan dalam menunjang pengamanan. Selain itu juga telah disiapkan antisipasi titik-titik rawan dan keramaian hingga kesiapan pengamanan pada rute jalan yang akan digunakan. Pengamanan telah disiagakan di sejumlah titik mulai dari kawasan Monas, Istana Merdeka, Komplek DPR MPR dan sekitarnya, termasuk rute yang dilintasi oleh tamu VVIP dan VIP menuju gedung DPR MPR, kawasan sepanjang ruas Sudirman Tamrin yang digunakan untuk pesta rakyat serta 12 halte dan stasiun. Jadi untuk total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan kurang lebih 15.000. Hari ini tergabung dalam apel gelar pasukan ini kurang lebih sekitar 2.000, karena yang lain sudah kita tugaskan untuk melaksanakan inset di titiknya masing-masing. Tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 satgas. Dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan. Tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung dalam menyambut rencana pelantikan, termasuk mungkin mendoakan, namun di sisi lain juga ada kelompok-kelompok yang kita pantau akan melaksanakan kegiatan aksi. Oleh karena itu, dalam apel pengamanan ini, Polri mengerahkan 15.000 personil yang terbagi menjadi 8 satuan tugas. Berikut liputan selengkapnya dari reporter Jelang Baskara dan juru kamera Rizky Firmansyah. Terima kasih. Benar sekali, guna memaksimalkan pengamanan serta memantapkan keamanan pelantikan calon presiden dan wakil presiden negara Republik Indonesia periode 2024 sampai dengan 2029. Tentara Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan apel gelar pasukan yang dilaksanakan di lapangan Silang Monas pada Jumat 18 Oktober 2024. Apel gelar pasukan ini turut dihadiri oleh ribuan personel Tentara Nasional Republik Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang turut hadir dan menjadi peserta dari apel gelar pasukan pada hari ini. Selain itu dipimpin langsung oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. TNI Polri mengerahkan sebanyak beberapa ataupun ratusan ribu personel, lebih tepatnya untuk pasukan TNI sebanyak 100.000 pasukan, dan untuk Polri ada sekitar 15.000 personel Polri yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan di berbagai titik, yang mana tentunya bentuk pengamanannya itu mulai dari pengamanan objek vital ataupun tempat-tempat yang sudah diletakkan atau diberikan titik-titik yang sudah ditentukan, titik-titik di mana yang harus diamankan, dan terakhir adalah pengalihan arus lalu lintas, karena mengingat nanti akan ada beberapa acara seperti pesta rakyat yang ada di sepanjang Jalan Sudirman sampai dengan MH Tamrin. Selain itu akan ada 12 tempat yang rencananya sudah ditetapkan untuk dilakukan proses pengamanan ataupun diberikan pengamanan ekstra. Yang pertama ada dari Monas atau Monumen Nasional di mana tempat saya berdiri sekarang ini, dan juga kedua ada dari Istana Merdeka, ketiga ada Komplek DPR MPR, dan juga rute yang akan dilintasi oleh kurang lebih sebanyak 36 kepala negara yang akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 sampai 2029.
Dan terakhir, serta Jalan Sudirman sampai dengan MH Tamrin yang rencananya dari sepanjang jalan itu akan dilaksanakan pesta rakyat besar-besaran untuk menyambut Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru. Selain itu ada beberapa, kurang lebih sebanyak 12 halte yang juga akan menjadi objek pengamanan yang akan dilakukan oleh TNI Polri. Selain itu, ke depannya TNI Polri akan tetap berkomitmen untuk mengamankan agenda besar seperti pelantikan Presiden yang saat ini akan terlaksana kurang lebih pada tanggal 20 Oktober 2024 yang pastinya itu merupakan agenda atau momentum penting untuk negara Republik Indonesia agar bisa mencapai tujuan negara Indonesia yang akan dicapai di 2045, yaitu Indonesia Emas. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Polri telah menyiapkan pengamanan pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan dilakukan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Salah satunya dengan menyiagakan sejumlah pasukan untuk melakukan pengamanan di beberapa kawasan dan jalan yang akan dilintasi tamu VVIP dan VIP. Personil gabungan, baik itu dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres jajaran di Polda Metro Jaya memang disiapkan untuk pengamanan terdiri atas 7 kawasan. Yang pertama adalah kawasan Monas, kemudian yang kedua adalah kawasan DPR, yang ketiga adalah kawasan jalur Sudirman Tamrin, kemudian ada juga kawasan akomodasi para tamu-tamu negara, kemudian ada 12 halte dan MRT serta 7 stasiun yang menjadi objek pengamanan dari kegiatan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Kami akan terus berkoordinasi dengan jajaran TNI karena ada Presiden terpilih di mana ring 1 adalah menjadi tanggung jawab TNI, dan tentunya sampai dengan hari ini semua gladi-gladi sudah dilaksanakan sejak kemarin ya, gladi perjalanan dan sebagainya. Tentunya kami juga mengimbau agar tidak terjadi kepadatan. Sebanyak personil tersebut akan mengatur alur orang. Tadi kalau di lantas bagaimana alur kendaraan, kami juga akan berasa mengatur untuk alur orang agar pada saat nanti menyaksikan panggung hiburan, kemudian nanti para tamu-tamu negara, VIP, VVIP melintas juga bisa tetap. Usai apel gabungan pelantikan Presiden dan Wapres pada Jumat pagi di Monas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan perkembangan soal pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. Usai ditandatangani Presiden Jokowi pada 15 Oktober 2024 lalu, Kapolri menegaskan ada 2 direktorat tambahan. Berikut pernyataan selengkapnya. Sedikit tentang Kortas Tipikor, alhamdulillah beberapa hari ini telah ditandatangani Kortas oleh Bapak Presiden, di mana Kortas Tipikor ini adalah bagian dari upaya institusi Polri untuk bersama-sama dengan institusi yang lain, dalam hal ini KPK dan Kejaksaan, untuk bisa mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana di dalam Kortas ini ditambahkan 2 direktorat, yaitu Direktorat Pencegahan, kemudian Direktorat Penyidikan, dan Direktorat Penelusuran dan Pengamanan Aset. Tentunya ini sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, baik Presiden Jokowi maupun Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, yang terus menyampaikan arahan untuk menekan dan memberantas tindak pidana korupsi, dan tentunya kami menyesuaikan sehingga apa yang diharapkan oleh beliau berdua tentunya betul-betul bisa kita optimalkan, dan tentunya bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait di bidang penegakan hukum. Terima kasih. Beralih ke informasi pengamanan Pilkada. Demi menjamin kelancaran dan keamanan distribusi logistik pemilihan kepala daerah, Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiodo melakukan pengawasan langsung terhadap proses pencetakan surat suara di PT Gramedia Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari operasi Mantap Praja Lancang Kuning 2024 yang berfokus pada pengamanan Pilkada serentak.
Dalam kunjungan ini, Kapolres didampingi oleh Ketua KPUD Rokan Hulu, Ketua Bawaslu Rohul, Kepala Kejaksaan Negeri, serta sejumlah perwakilan PT Gramedia dan KPU setempat. Kehadiran mereka bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pencetakan hingga pengiriman surat suara berjalan sesuai prosedur tanpa ada hambatan. Ketua KPU Rokan Hulu, CP Abdul Hussein, menekankan pentingnya kualitas cetakan yang harus jelas dan terbaca. Ia juga memperingatkan agar pengepakan surat suara dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat kondisi jalan menuju Rokan Hulu. Sementara itu, Kapolres AKBP Budi Setiono juga mengingatkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi logistik belajar dari pengalaman sebelumnya, terutama terkait kerusakan logistik akibat faktor cuaca. Dengan pengawasan ketat ini, semua pihak berharap logistik pilkada di Rokan Hulu dapat tiba tepat waktu dan dalam kondisi sempurna. Dalam rangka Giat Kamtipmas menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, adat, pemuda, dan tokoh agama pada Kamis lalu. Kegiatan ini digelar di sebuah hotel di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dalam kegiatan ini, Kapolresta Samarinda menyampaikan rasa terima kasih atas sinergitas dari segala lini yang sudah berjalan baik, sehingga tercipta kondisi Samarinda yang kondusif. Ia mengajak para tokoh turut serta menjaga Kamtipmas di Kota Samarinda hingga penyelenggaraan pilkada usai. Kombes Ari menyebut dalam pertemuan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi arah pemikiran dengan kolaborasi semua pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Samarinda. Baru bersama-sama dengan Polresta Samarinda sampai dengan saat ini untuk terus menjaga kondusivitas Kota Samarinda. Tentunya harapan kita ke depan langsung pemilihan kepala daerah serentak baik itu gubernur maupun wali kota, wakil wali kota yang ada pada atau akan kita hadapi dalam waktu dekat ini. Mari terus kita bergandengan tangan, mari terus kita bisa bahu-membahu untuk menjaga kondusivitas. Museum Rekor Indonesia memberikan 3 penghargaan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.